Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyati ridwaillah bisyafa'ati Rasulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa sallim ala radhiyallahu anhu wa sallam ala awliya'i bisafi Indonesia. Wa khususnya jami muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa jami muassisi sayyida wa akhirah wa sallallahu ya Habib bin Abdullah bin Umar Muslim وزن الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث صاحب الردف وزن الحبيب في بن علي بن حسين يحيى بن مريم ثم حسن الله مؤلف في هذا الكتاب فذكر بشهادة السجاد وزن جميع أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب علي بن سكاف قبلكم وخصوصا الله الحبيب جعفر بن سكاف صدر ثم خصوصا الله روحي المرحوم Bapak Karimun Wasna rohi almarhumah Ibu Baiti Wasna rohi Suhartono wa Uswari Mubayin wa ila jami'i man amara hadzal musalla wa ila jami'i man abadallah fi hadzal musalla wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa lil masyayikhina wa talamidina wa auladina wa dzurriyyatina wa dzal hudubil wajibat alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati du'a wal qabul syai'an lillahi lana wa lahum wal fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, para ustazah, sedaya tokoh masyarakat Kampung Berjaya, saya para bapak ibu jemaah musalla Ustadzul Ulum rahimahullah. Syukur alhamdulillah kalau menikah kula kalian banyak saya tasih takdir kalian Allah Ta'ala saged menghadiri majelis ilmu seperti pada malam hari ini walaupun dalam keadaan hujan. Maka rugi dengan turunnya hujan ini pertanda turunnya rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak ngawas maka rugi dosa-dosa kula baik saya, dosa-dosa yang sepa kula baik saya, dan dosa-dosa keluarga kula baik saya disebutkan kalian Allah Taala. Dan rugi kalau kayak ngawas iki saged dosa tambahan amal soleh kula baik saya yang terjadi di amal. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu salawat salam mugigatur dumateng jenengan kita saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi syafaate selalu kita nanti-nantikan jenjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saya ingkang mulia, pekan kemarin kita membahas seputar hal-hal yang berbeda antara orang laki-laki dan orang perempuan ketika pelaksanaan sholat yang jumlahnya ada 5 macam.
Di antaranya orang laki-laki ketika sholat berjamaah, ketika sholatnya itu jahar, sholat jahar itu sholat sing bacaannya dikeraskan di 2 rakaat pertama, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, ketaman kali sholat jumatnya. Walaupun di sampingnya ada orang perempuan tetap jahar. Dan itu hukumnya sunat. Keranten hukumnya sunat, maka ketika ada seorang imam ngimami sholat maghrib contohnya ini, terus sebutan banget suaranya, lali imamnya, lali sholat maghrib itu banget ya. Itu boten ngoro Allahu Akbar menang terus, tapi menang itu mau Fatihah biasa, tapi makan kada sholat zuhur boten. Barusan rokok, ini ku sholat sah. Napa kok ngoten keranten banget akan suara ketika di tempatnya sholat yang jahar, sholat yang banget, itu hukumnya sunat, bukan wajib. Sawalinya samakin wonten tiang estri, sami-sami estri berjamaah. Terus di sampingnya ada orang laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan suaminya, padahal dia berjamaah di sholat yang jahar, contohnya sholat isya atau sholat subuh di musola. Tapi dipikirnya wonten tiang jaler itu selain muhrim, selain suaminya, maka yang sholat pelaksanaan sholatnya orang perempuan tadi itu tidak boleh keras, kecuali positif di seluruhnya tidak ada laki-laki lain selain muhrim, selain mahram atau selain suaminya, tidak apa-apa. Makanya contohnya sholat isya ini dia istri jamaah yamba, jadi kalau dia jalan itu, maka pelaksanaan sholat isya ini betul asal banget. Biasa kado sholat zuhur, kado sholat asar. Betul. Kira buka tempat terbuka. Tempat terserah, tempat terbuka boleh, sholat boleh, asalkan positif tidak ada orang laki-laki lain selain muhrim, dia tidak apa-apa sholatnya keras, sholat jahar. Kalau memang sholatnya sholat jahar seperti maghrib, isya kali subuh atau terawih ya, sholat sunat contohnya terawih yang asli sholat yamba di musola putri mungkin di sekelilingnya tidak ada orang laki-laki, tidak apa-apa keras, tapi tidak boleh pakai pengeras suara, karena dengan pengeras suara yang jauh malah kedengaran. Terus berbeda ya antara pelaksanaan ibadah tiang jalan kali ibadah tiang estri. Samakin masalah aurat tiang jalan kali tiang estri itu juga sangat berbeda, sangat nih, berarti teman perbedaan ini. Wa jami'ul badani wa jami'u badanil mar'ati al-hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Adapun semua anggota badannya orang perempuan yang merdeka, maksudnya orang perempuan merdeka itu orang perempuan yang bukan budak. Samakin pun boten-boten budak. Lek zaman singen wonten perbudakan. Budak niku asale saking tawanan perang. Ketika terjadi peperangan, maka yang kalah itu ditahan. Dan tawanan perang tadi itu secara otomatis menjadi budak. Budak niku rupa manusa, tapi statusnya sama dengan barang, sami kali barang, sami kali kewan. Itu budak niku dikengken kerja, cuma dapat jatah makan, tapi asalnya kerja mboten asal dipun piyambak. Kedah diparingaken dumateng jagane.
Beda halnya dengan kuli atau dengan karyawan. Lek karyawan itu kerja maka asal bayaran dan diambil sendiri. Tapi kalau budak sami kalian sewu sapi nih. Sapi ini kan brojol. Marangatan sing asal arto masuk sapi ini kan betul guys. Kan tiang sing gak ada sapi niku bayare diparingaken teng sing gak ada sapi. Sapi ini betul asal bayaran cuma dapat jatah makan mawon. Lah budak itu ada macam. Budak ini wonten laki-laki, wonten perempuan. Terus budak niki antara laki dan perempuan niku auratnya sami. Sami kalian tiang laki-laki merdeka. Lah niki kula terangkan auratnya tiang estri sing boten budak, sanes budak. Iku auratnya seluruh anggota badan illa wajahaha wa kaffaiha, kecuali wajah niku sehingga diterangkan ketika waktu sholat yang pokok niki seluruhnya nih termasuk nopo petek sing wonten mriki niki termasuk rambut yang menjadi bagian anggota wajah niku kedah nopo terbuka ketika sholat. Tapi untuk yang pendek niki kedah ditutupi. Walaupun masuk wajah, anggota badan bagian wajah, tapi rambut sing dados pendek niki ketika waktu sholat niki harus ditutupi. Dan kedua telapak tangan baik telapak tangan dalam maupun luar niki harus terbuka ketika sholat, tidak boleh ditutupi. Fisolati di waktu sholat. Latihan jaler, aurat tiang jaler, ma baina surrati wa rukbati. Ma baina surrati wa rukbataihi. Sesuatu yang diantara pusar dan lutut, kedua lutut. Pusar kali lutut. Amma huma walaisa minal aurati wala ma fawqahuma. Untuk pusarnya nusa udele kali lutute niku boten termasuk aurat. Walaisa minal aurat. Tapi lek salat wajib ditutupi. Kata suatu tiang jalan kata udele niku boten kata aurat niku. Kranten udele ya niku sanes aurat. Tapi misalnya udel niku baru dikatakan aurat. Dengkul persis ketinggal tiang jalan niku. Ketinggal lain selain mahramnya ya. Boten menapa niku. Tapi ketika salat wajib ditutupi. Terus waktu salat tidak ditutupi. Tujuannya untuk antisipasi bahasa ini kitab itu ihtiyaton, ngati-ngati. Tapi ketika sholat itu harus memakai etika. Makanya sholat itu butuh yang namanya syariat, butuh yang namanya tasawuf, butuh fikih, butuh tasawuf. Lek cara fikih, pokok wonten tiyang jaler sholat iso nutupi sesuatu yang ada di antara pusar kan lutut, sholatnya cara fikih sah. Wonten tiyang jaler namun sarunto ditutupi mulai ke udel sampai dengkul, dia sholatnya dianggap sah. Tapi lek cara tasawuf niku bisa dikatakan kurang ajar. Napa? Dia ngedeteng mengeran. Bisa dibayangkan ketika dia dipanggil oleh wali kota, oleh bupati atau gubernur, dia berpakaian kayak gitu, pantas apa betul? Tadi bajunya bagus karena mau bertemu dengan para undangan yang terhormat. APKP kelas ini.
Tapi ngadep teng pangeran cuma dia nutupi dengkul mendukur sampai pudel. Itu kurang ajar betul. Makanya ukurannya pantas kali boten pantas. Keraton niki ngadep teng pangeran kecuali darurat. Boten tegas kula. Wekdal wonten sabin, boten ada sucian gelas, wonten sarung tok. Klambine tepak najis. Itu mesti tok ana antara pusar kali lutut terus salat. Karena ukurannya darurat. Bahkan darurat ini bisa untuk orang itu boleh sholat walaupun tidak menutup aurat kalau tidak ada yang mau dibuat untuk menutup. Bahkan untuk ukuran sholat niki pokoknya menutupi warna kulit, maka orang yang sholatnya itu dicat, kulitnya dicat, ya jalan kulit dicat antara pusar dan lutut, terus dia sholat sah, kan perlu ketutup warna kulitnya. Tapi pantas sampai belum pantas. Pertanyaannya ngoten. Keraton sholat itu ngadep teng yang maha segala-galanya. Raja di atas raja. Dan mungkin kita rapi wangi karena kita ini mau menghadap Sang Khalik dan yang menciptakan kita. Wal amatu karrojuli. Wal amat orang perempuan yang menjadi budak. Ini cuma pengetahuan karena sekarang budak sudah tidak ada. Zaman singen wonten budak estri karrojuli niku awrate sami kali tiyang jalem. Jadi orang wedok awrate padha lanang itulah budak. Tapi ya nopo nggih. Untungnya kita mboten nutupi. Untungnya perbudakan itu mulai Islam datang itu mulai dikikis terus sampai habis. Karena mau ditutup dengan totalitas niku mboten saged. Keraton butuh proses. Sampai kali larangan minuman keras, khamr niku mboten langsung diharamaken ngoten. Tapi bahasa di Al-Qur'an niku minuman keras atau khamr niku manfaatnya ya ono. Kan wonten lek jenengan talet tiase mabukan terus lek ngombe napa khamr mendem-mendem nggih niku pikirane tenang. Soale napa ndak eling apa-apa. Soale teh eler. Tapi mudarote luwe ageng ketimbang manfaatnya. Gara-gara dia minum khamr, maka akale niku ical, otomatis dia bisa melakukan hal-hal yang terlarang karena tidak ada kontrol. Akal kita adalah kontrol kita untuk melakukan segala sesuatu. Akal dibuat untuk berpikir ini api apa elek. Itu tiang berteler. Ya tiang teler kafe dilawan. Masih dilalui polisi dilarang, dia lawan di sini. Wong tiang mabuk. Makanya orang mabuk ini tidak boleh sholat. Tapi dia tetap berkewajiban kena hitab untuk sholat sampai mabuknya habis. Terus niki yang menjadi problem kita yaitu amma kharijas sholati, adapun auratnya orang perempuan di luarnya sholat, fa auratuha jami'u badaniha, maka seluruh anggota badan termasuk wajah dan telapak tangan niki wajib ditutup di luar sholat. Ya nak boleh kerana orang-orang Indonesia rata-rata di sekeliling kita, maka kita ikut pendapat yang lainnya karena banyak pendapat dalam beberapa kitab itu. Niki kula maos kitab Fathul Qorib. Di keterangan kitab Fathul Qorib itu dijelaskan auratnya perempuan seorang wanita di luarnya sholat itu seluruh anggota badan termasuk wajah dan telapak tangan
wajib tertutup kecuali pada mahramnya, yaitu sama dengan auratnya orang laki-laki. Kecuali kepada suaminya maka tidak ada istilah aurat. Yang istri atau sing jalan auratnya ical pun tidak ada, harus terbuka, bukan harus, pokoknya tidak ada aurat. Sesama mahram itu sama dengan auratnya orang laki-laki, di antara besar kali tutup. Terus yang istri kepanggil adiknya mbak kandung, kepanggil tiang sepaiknya ke niku, walaupun betul kundungan dia betul apa-apa, tapi asalkan berada di dalam ruangan atau di dalam rumah. Lek di luar wajib tertutup watas kepanggil yang selainnya mahram. Untuk orang perempuan yang berada di lingkungan kita, yaitu tidak ada bedanya auratnya antara di waktu sholat kalau di luar sholat, niki derek imam atau pendapat atau ulama yang memperbolehkan membuka wajah dan telapak tangan. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan auratnya orang perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Berarti nanti yang ekstrim dan cadar berarti derek pendapat ini. Makanya ketika penyerahan manggil tiang istri cadaran, niku pun gak ada sifat sentimen. Cadaran barang koyo teroris barang itu niku. Padahal itu adalah simbol agama yang disalahgunakan oleh teroris. Yang salah bukan Islamnya, tapi oknumnya. Oknum yang mengatasnamakan agama untuk melancarkan beberapa teror. Mereka aslinya perusak Islam. Teroris itu kan diidentikan kali Islamnya. Nopo Islam yang salah? Mereka memperalat Islam untuk melancarkan gerakannya agar terlihat berbau keagamaan. Tapi aslinya mereka itu merusak Islam, membunuh diri barang itu. Masa boleh orang membunuh dirinya sendiri atau mereka tidak boleh? Mereka beralasan kalau matinya syahid. Padahal mati syahid itu syaratnya harus berperang dengan orang kafir yang harbi. Yang kafir wonten kalih, wonten dhimmi, wonten harbi. Dhimmi niku orang kafir yang bersahabat dengan kita, toleransi dengan kita. Kalau harbi memang selalu menyerang kita. Mungkin kalau bisa dicontohkan, contohnya wonten Israel wonten kan selalu menyerang orang Islam. Niku harbi. Ketika terjadi peperangan dengan orang kafir harbi dan akhirnya dia meninggal dunia di medan perang, maka dikategorikan mati syahid. Kalau dia meninggal dunia di rumah sakit, betul mati syahid, walaupun sakitnya gara-gara perang. Tentu memang harus ada di medan perang. Itu pengertian mati syahid dalam perang. Boten asal borong membunuh diri mati syahid, boten, tapi mati syahid nih. Syahid kabeh ampune ya. Karena menyalahi aturan. Terus niku nggih, yang istri ketika panjenengan menemui orang perempuan yang cadaran, tidak usah disentimeni, tidak usah dibenci. Mereka sama-sama punya pendapat, mereka punya pegangan tersendiri, dan dijelaskan di kitab ini juga ada. Kita yang terbuka niki juga harus menyadari kalau kita ini juga punya pegangan sendiri. Ada beberapa kejadian orang perempuan itu harus membuka wajahnya. Yang pertama ketika sholat, wajahnya harus terbuka. Kenapa? Karena syaratnya sujud. Nusewu batuk ini bahasa Indonesia.
dahi baru menyentuh tempat sujud. Lek ndak bercadar kan berarti tertutup ya. Berarti ada penghalang. Lek wonten penghalang dia sujud ke tempat sujud, maka sujudnya mboten sah, otomatis salatnya mboten sah. Napa? Karena sujudnya meruput. Makanya harus terbuka. Nomor kali contohnya orang perempuan harus membuka wajah, yaitu ketika tawaf niku muteri Ka'bah ya. Yang itu harus terbuka wajahnya, mboten asal cadaran. Napa? Li'anna tawafu fi makna shalah. Karena tawaf niku statusnya sami kali salat. Sami-sami kedah enggak ada wudu. Tiang tawaf niku kedah enggak ada wudu. Kedah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Mari ngoten tiang perempuan juga harus membuka wajahnya, yaitu ketika dibutuhkan di persidangan. Nggak tertutup dalam cadar kan betul saged nggih. Sopo iku anak ketok wajahe. Makanya harus dibuka. Selanjutnya ketika jual beli itu tujuannya jual beli harus dibuka. Tujuannya apa? Ketika terjadi konflik nanti bisa dideteksi. Aku mantu kunawa wedok iku, ya iku aku eling wajahe. Kalau tertutup kan betul sakit. Jadi ada beberapa hal atau beberapa tempat atau waktu di mana perempuan harus membuka wajahnya. Terus tiang istri sing damel cadar atau tidak niku ndak usah diperdebatkan karena masing-masing itu punya dasar tersendiri. Kita yang meyakini tiang istri mboten ana dibuka nggih enjoy mawon. Keranten enggak ada dasar yang tiang sing cadaran nggih mboten usah dibenci. Ini kan gara-gara banyak teroris niku sing cadaran, terus perempuan nggih damel cadar. Akhirnya orang yang cadaran niku disetting. Jangan-jangan dia teroris, ngoten. Padahal itu oknum orang Islam yang memang tujuannya ingin merusak Islam dari dalam. Monggo menawi wonten sing badhe dirembuk saderenge tindak bab kalem aturi. Nggih, Pak. Niki masalah seperti ini. Nggih. Niki wonten tiyang umpami wonten tiyang sakit. Niki umpami tembun pun berapa ya? Mun sing berangkat itu ya. Lah tiang itu enggak ada jeruk tersendiri. Tiang niku untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil niku kedah diilangaken lek hadas besar kali siram, lek hadas kecil kali wudu. Kalau ada sesuatu yang tidak memperbolehkan, contohnya sakit, terus pundi, maka ada jalan keluar ya napa? Tayamum. Tayamum niku saged damel gantose wudu, saged damel gantose siram. Jadi tayamum itu bisa untuk menghilangkan hadas besar maupun bisa menghilangkan hadas kecil. Tergantung dari niat jenengan enggak ada hadas napa. Tapi le contohnya napa luka wonge. Contohnya jenengan apa? Tak aslane keng perban. Nggih. Lebihnya enggak ada hadas besar. Nggih. Caranya tersendiri. Langsung tayamum lek ada agam. Nggih. Tayamum untuk hadas besar niku sami kali tayamum untuk hadas kecil. Yaitu tayamum itu cuma ada satu, Pak. Yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci. Terus untuk tayamum sing gantose siram, ndak usah gulung-gulung di odi mboten. Nggih sami kali tayamum gantose